coba siapa lagi? Aku kepengen tahu pura-puramu yang kayak apa. Latihan ya. Latihan sesi yang nggak real. Hai. Lumayan lah. Sudah mendekati. Walaupun tetap tidak tanpa sincere. Nggak bisa. Beneran loh, nggak tahu kenapa untuk apa istilahnya, pick up lines ya. Untuk jadi yang pertama untuk nyapa orang itu susah banget. Makanya itu yang bikin orang kesannya kayak sombong. Tapi anyway, kita lupakan. Intinya kali ini kita di Loyo. Yes. Mengingat usia kita yang sudah mulai loyo-loyo ini. Betul. Ya kan, kalau kena hujan mulai pegel-pegel, Enggak. mulai pilek segala macam. Saya kebatuk sih. Kebatuk? Iya. Pertanyaannya kapan terakhir medical check up? Oh, waktu saya bekerja di Mandaya Royal Hospital Puri. Itu 4 tahun lalu. Tidak 4 tahun, 6. 6 tahun lalu? Oke. Concern lo di kesehatan itu apa sih, Mak? Diabetes. Diabetes. Sekarang ini pra-diabetes atau gimana? Diabetes. Udah diabetes nih? Udah diabetes. Serius? Serius, tapi masih nggak yang gimana-gimana. Tapi udah diabetes. Oke, jadi lo udah mengurangi banget makan nasi putih, makan karbo, kayak gitu-gitu? Enggak, biasa Tetap. aja. Ini tuh pelajaran dari gue. Gue nggak tahu, tapi ini jangan dicontoh ya. Kalau gue itu ngerasa tuh kayak Allah udah ngasih gue waktunya, ya udah mau gue menjaga kayak apa, kalau udah waktunya gue ya gue pergi aja. Ada orang yang tiap hari lari, tiap hari jaga kesehatan, nge-gym, bye. Ada yang tiap hari ngerokok, ina itu uno jauh lebih panjang. Juga memang. Tapi ya jangan dicontoh, tapi tetap hidup sehat ya, maksud gue. Ini menurut gue aja nih, menurut gue. Jadi menurut gue ya udahlah, jalanin aja lah hidup ini. Maksudnya ya gue nggak yang serakah banget gitu. Tapi kalau gue nggak makan nasi sama sekali ya puyeng, nggak ini puyeng. Karena diabetes itu kayak ada di semua lini kehidupan lo. Lini semua makanan gitu. Cuman loh. Gini, gue nggak pernah takut kalau memang waktunya mau berangkat ya berangkat ya. Iya. Ya, gue nggak pernah takut itu. Yang gue takut adalah kalau sebelum berangkat terus pakai acara siksa, knock on wood, amit-amit, jangan sampai. Gimana tuh? Pakai sakit lama kayak gitu-gitu, itu yang gue takutin. Makanya sekarang tuh doa gue. Lo ngomongin soal diabetes langsung gatel takut gitu loh. Karena kan ada gen gue dari bokap gue itu diabetesnya kenceng, jadi otomatis kita itu diwanti-wanti banget sama dokter. Oke, atur makannya, jaga makannya segala macam karena kamu itu lahir dari orang tua yang ada genetik diabetesnya tinggi kayak gitu. Oh, kalau gua mah sekarang ya udah aja jalani kehidupan, makanannya juga nggak boleh gitu ya, banyak banget juga udah. Karena gua juga makan banyak banget juga udah nggak bisa. Iya, gua juga. Udah nggak yang Gue juga nggak sebanyak dulu loh makanya. Tetap pisang kipas. Pisang kipas itu nasi di ujung, lauknya kipas. Tapi kan nasinya dikit. Oh iya, lauknya banyak. Sama. Lauk itu digoreng pakai bumbu, bumbunya pakai gula, gulanya diabetes. Jadi apa aja sama, Mas. Kalau udah waktunya Tuhan diambil. Kalau doanya kalau gue adalah, ya Allah, kalau emang udah waktunya saya, semoga saya itu diambil pas lagi tidur. Pas lagi tidur yang tidak merasakan sakit, pas lagi juga ibadah gitu. Jadi aku nggak ngerasain sakit dan nggak ngerepotin orang lain. Ini tuh kita nggak lagi ngomongin tentang kesehatan ya, kita tuh lagi ngomongin tentang mendadak spiritual. Dalam artian usia-usia loyo itu adalah usia-usia yang biasa kan gini, usia-usia muda itu usia-usia begajulan gitu kan. Tapi kalau kita udah mulai masuk usia-usia loyo, usia-usia menua ini, kita itu mulai yang mulai mencari ke arah sana ya. Oke. Kalau gue sih belum ya. Masa? Enggak, gue tuh kebalik. Jadi dulu tuh mengarah ke arah sana itu ya pada waktu gue umroh itu. Bisa diceritakan pengalaman umroh Anda waktu itu?
Yang bagian ibadahnya apa bagian percintaannya? Bagian percintaannya Mbak waktu semasa umroh itu. Jangan deh. Iya loh, gue tuh kenapa ya? Pertanyaannya ya, ini sedikit apa namanya? Aduh. Waktu dia mau umroh, saya yang mengantarkan dia ke masjid. Waktu itu ngumpul kan? Kumpul di masjid. Semua ibu-ibu itu berpikiran bahwa saya adalah suaminya. Oke. Dan apa kata mereka? Kok suaminya nggak diajak? Mbak Lola kerja, Bu. Aku jawab gitu aja. Gitu. Dan akhirnya karena suaminya ini tidak ikut, saya menitipkan istri saya ini ke orang lain yang bertugas menjadi suaminya dan tanda kutip di sana. Tidak, bukan begitu. Pokoknya gini ya. Untuk yang single pada waktu umrah, mengajaklah Anda saudara laki-laki. Sehingga apa? Sehingga Anda tidak membutuhkan orang lain sebagai pendamping apose atau keluarga ala-ala atau apapun itu namanya. Ya karena itu bahaya. Aduh, ada yang ngomong. Bahaya kayak gitu. Nah, kebalikannya kalau dulu kan lo lebih spiritual kan? Ya dulu tuh lebih spiritual. Jadi aku timingnya ngacak deh. Aku lebih spiritual duluan. Ngacak banget. Dari yang begajulan tiba-tiba spiritual banget. Dia Berjilbab lagi gue. berjilbab, beneran berhijab dia yang sampai wow, Lola Chandra berhijab. Abis itu suatu waktu kemudian dia buka lagi. Apa sih dengan perempuan ini kayak gitu? Iya. Tapi sekarang kalau spiritual sih belum ya. Kalau gue sekarang ya. Gue mulai loh. Jadi makin masuk usia loyo itu makin, bukan berarti gue jadi spiritual banget gimana ya. Bedakan spiritual sama religius. Bedakan kalau religius. Oh iya. Lo benar-benar ikut pakem agama lo ikut semua aturan semua aturan kayak agama lah. Pokoknya ya lebih ke situ, ke institusinya itu. Kalau spiritual itu lo lebih belajar koneksi lo sama pencipta kayak gitu. Kalau gue tuh sekarang di middle age gue ini 44 sekarang ya. Itu tuh lebih ke ini akhirnya. 44. Ini kan sudah 2026. 45. Tapi kan 45 Desember gue masih. Oh ya, oke. Baru kemarin loh tahun 40. Cepet amat kok 45. Suka Gak mau menopause dini. Amit-amit jebang bayi. Jadi kalau gue tuh sekarang lebih ke kayak ini sih, bukan spiritual tuh apa ya, memaknai hidup aja gitu. Oh jadi kalau pertemanan tuh kayak gitu. Oh aku tuh harus menghargai sesama manusia lain. Oh kalau sama hewan tuh sekarang harus kayak gitu. Gitu aja sih, lebih memperbaiki diri di sisi itu sih. Itu spiritual sebenarnya. Oh. Makanya gue bilang usia loyo ini ada. Nggak tahu kalau orang lain, tapi kalau pemahaman gue gini, lo nggak akan bisa lihat yang di atas. Lo nggak akan bisa terkoneksi dengan yang di atas. Kalau yang di bawah aja lo nggak bisa terkoneksi. Dan makanya gini, buat gue, orang-orang yang di sekitar kita, hewan, manusia lain, itu tuh sebenarnya gambaran yang di atas. Oke. Jadi kalau lo bisa baik dengan mereka, hidup baik dengan yang ada di dunia, artinya sebenarnya lo sudah terhubung juga dengan yang di atas. Oke. Gitu. Ya gimana caranya lo mengagungkan atau mendekatkan sesuatu yang nggak kelihatan, sementara yang udah nyata-nyata depan mata lo aja lo nggak gubris. Oh, kalau yang di depan mata itu suami orang kan? Nah, itu lain lagi. Digubris kan itu. Nah, itu adalah kalau mungkin di ajaran agama lo mungkin ada yang namanya iblis kan? Oh, iblis itu kan juga diizinkan. Berarti gue diizinkan. Untuk apa? Untuk tergoda. Antara lo iblisnya atau laki-laki itu iblisnya. Ya. Atau iblis ketemu iblis. Nah. Aku WA deh habis itu. Jadi yang lalu itu masih ada komunikasi. Yang mana ini? Yang waktu ibadah dulu. Tentu tidak, itu sudah lama. Semenjak KFC dicantolin di pintu itu kan sudah tidak ada lagi hubungannya.
Saya takut kan, saya telepon sama dia mau datang ke rumah gue. Luar biasa ya, makanya itu. Ya, ya namanya kita udah mulai loyo ini ya memang kayak gitu, wajar sih. Iya. Kayak gitu. Jadi Itu kita wajar, lebih wajar. memperbaiki diri dari sisi apapun lah ya. Kayak Jadi gitu. suka kayak maksudnya ya kalau sedekah mah nggak usah diomongin ya. Jadi kayak misalnya suka Dan nggak harus dilihat orang ya dalam artian, wow, lo rajin ibadah, lo bikin lo bikin kalau di lo apa namanya pengajian kalau gitu-gitu lo setiap hari pengajian gitu. Nggak gitu juga. Tidak menjamin kok yang terlihat religius spiritualnya bagus. oh gitu ya. Mm-mm. Oke deh aku nggak jadi deh deketan sama itu. Siapa lagi? Ada yang spiritual bagus, tapi kayaknya dia orangnya juga nggak bagus. Masa? Iya. Belum cerita soal ini. Sudahlah. Ya, di sini kita tutup kamera terus kita cerita ya. Tidak usah ya.